Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahilladzi amarna bil ittihad wat ta'awuni wa nahana anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul dan bersimpuh di tempat yang suci ini untuk menunaikan sholat Jumat pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan sholat Jumat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan akan dijadikan bekal kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah secara utuh, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat As-Saff ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab, berupaya secara terus-menerus untuk memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan upaya mereka, dan Allah akan senantiasa menyempurnakan agama Islam itu kendati orang-orang kafir membencinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewasa ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab yang berada di negara barat, terutama yang ada di Amerika Serikat, mereka berusaha secara terus-menerus dengan berbagai cara untuk memusnahkan agama Islam di muka bumi ini. Di antara cara-cara yang mereka lakukan adalah paling tidak ada 4 cara yang mereka lakukan
Yang pertama adalah menyebarluaskan faham-faham atau aliran yang berkedok Islam dengan tujuan untuk menyesatkan umat Islam, seperti aliran Ahmadiyah yang telah bercokol di Indonesia berpuluh-puluh tahun. Itu adalah salah satu upaya untuk mengacaukan umat Islam. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan fitnah, antagonisme, dan adu domba di antara warga bangsa, seperti yang telah terjadi di negara-negara Arab dan negara-negara lain di belahan dunia ini. Kita lihat adanya adu domba antara faksi Fatah dan faksi Hamas di Palestina. Ini terus bergolak. Adu domba antara Sunni dan Syiah di Irak terus-menerus bergolak. Tiada hari tanpa ledakan bom. Kini Irak menjadi negara yang tercabik-cabik, jauh dari kedamaian dan ketentraman. Adu domba antara pemerintah Afghanistan dan pemberontak-pemberontak Taliban. Mereka adalah sama warga negara Afghanistan, dan adu domba lainnya di berbagai belahan dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah menyebarluaskan pemberitaan negatif tentang Islam. Seperti baru-baru ini terjadi pemberitaan lewat film yang berjudul Innocent of Muslim yang diunggah lewat YouTube dalam dunia maya. Film tersebut betul-betul mendiskreditkan dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyulut amarah umat Islam di seluruh dunia, dan mereka melakukan demonstrasi dan protes terhadap negara Amerika Serikat. Demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Itu merupakan keniscayaan dan sebagai perwujudan bukti cinta terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat diagungkan oleh umat Islam. Namun sangat disayangkan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam dibarengi dengan perbuatan anarkis, sehingga umat Islam betul-betul masuk dalam perangkap adu domba mereka. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan ahli kitab di negara barat, mereka bertepuk tangan dan mereka bergembira karena umat Islam di seluruh dunia terperangkap dalam adu dombanya. Para aparat keamanan dan para demonstran sesama warga bangsa, dan mereka adalah sesama muslim, saling beradu fisik yang mengakibatkan cedera dan bisa juga membawa kematian. Kemudian upaya mereka yang terakhir adalah melakukan tindakan militer terhadap negara-negara yang menentangnya, seperti serangan militer terhadap negara Irak untuk menjatuhkan Saddam Hussein, dan serangan terhadap negara Afghanistan untuk menjatuhkan pemerintahan Taliban yang sah, dan kemungkinan akan menyerang Iran setelah Iran kemudian Pakistan dan negara-negara lainnya yang menentang adidaya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat secara seksama dalam politik hubungan internasional bahwa di negara adidaya, di negara Amerika Serikat, ada beberapa aliran, ada beberapa faham
yang menjadi inner circle yang mengelilingi pejabat tinggi Amerika Serikat. Aliran-aliran tersebut adalah yang pertama, faham realisme. Kemudian yang kedua adalah aliran globalisme. Yang ketiga adalah aliran liberalisme. Dan yang keempat adalah aliran pluralisme. 4 aliran atau faham ini yang senantiasa mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aliran yang dianggap sangat berbahaya terhadap perdamaian dunia, khususnya dunia Islam, adalah aliran realisme. Karena aliran realisme ini pertama mengedepankan kekuatan militer. Militer sangat diagung-agungkan, tidak pernah lewat negosiasi dan diplomasi. Kemudian yang kedua, menganggap bahwa dunia atau negara-negara lain adalah musuh yang anarkis. Kemudian yang ketiga, aliran realisme ini tidak pernah mematuhi PBB. Dan yang keempat, segala keputusan yang berkaitan dengan masalah dunia diselesaikan dengan cara unilateral, secara sepihak, tidak dengan cara multilateral bersama-sama lewat PBB. Padahal PBB adalah satu-satunya organisasi yang berwenang untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ma'asyiral muslimin, akibat dari pemikiran aliran realisme ini yang diserap oleh para pejabat tinggi Amerika Serikat, maka negara adidaya dan polisi dunia ini bersikap arogan, sombong dan takabur, dan menetapkan standar ganda yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Bahkan dewasa ini, negara adidaya tersebut telah menciptakan 5 ancaman terhadap dunia. Yang pertama adalah war, perang. Perang dikumandangkan ke seluruh dunia. Apabila negara-negara mau bersama Amerika, mereka adalah kawan kami. Tapi apabila mereka menentang, mereka adalah musuh kami dan bila perlu diperangi. Ini war, perang dikumandangkan oleh negara adidaya itu. Kemudian yang kedua adalah ancaman politik dan demokratisasi. Politik dan demokratisasi harus mengikuti cara mereka, dipaksakan dan dipaksakan. Kemudian yang ketiga adalah masalah HAM, hak asasi manusia ala barat. Kemudian yang keempat adalah lingkungan hidup, dan yang kelima adalah kemiskinan. Negara-negara yang miskin akan dibantu oleh Amerika Serikat lewat IMF. Tapi kenyataannya negara-negara itu bukan bertambah maju, malah bertambah miskin dan miskin agar dia tetap tergantung kepada Amerika Serikat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap umat Islam dan negara-negara Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang ditaburkan oleh negara adidaya dan sekutunya itu. Tidak ada jalan lain. Umat Islam di seluruh dunia harus bersatu padu, saling mengokohkan bagaikan bangunan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Umat Islam adalah bersaudara dengan umat Islam lainnya bagaikan bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Kemudian umat Islam dunia, khususnya negara Indonesia yang dihuni oleh umat Islam yang terbesar di dunia, harus bisa merealisir
atau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Ayat ini mewajibkan umat Islam harus mampu menghimpun segala potensi, menghimpun segala kekuatan, potensi dalam bidang politik, potensi dalam bidang sosial budaya, potensi dalam bidang ekonomi, dan yang paling penting adalah potensi dalam bidang militer. Karena dengan kekuatan militer yang modern dan canggih akan dapat diwujudkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah kedaulatan negara, darat, laut, dan udara dapat dilindungi dan dijaga dari berbagai ancaman. Seperti yang kita lihat Amerika, China, Rusia, Jepang, udaranya, lautnya, daratannya tidak ada yang berani mengganggunya. Tapi negara kita yang besar, semua daratan, udara, laut diacak-acak oleh mereka. Oleh karenanya perlunya kekuatan militer. Kemudian manfaat yang kedua, harga diri bangsa dan negara terjunjung tinggi, tidak mudah dianiaya, dihinakan oleh bangsa lain. Bangsa kita di mana-mana dilecehkan, ditembak, dibunuh dengan seenaknya karena bangsa Indonesia belum memiliki kekuatan militer yang canggih. Kemudian berikutnya, dengan kekuatan militer yang canggih mampu menakut-nakuti negara lain yang akan mengancam. Kemudian yang keempat, adanya posisi tawar untuk tidak berperang alias damai. Kalau negara-negara itu sama memiliki kekuatan yang bagus, mereka tidak menggunakan perang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut telah diwujudkan dan telah diamalkan oleh negara Republik Islam Iran. Kita lihat di Iran persatuan dan kesatuan warganya sangat solid. Tidak ada di Iran perpecahan, berbuat dengan seenaknya, mereka kokoh dan solid. Dan apabila pimpinan mengatakan A, seluruhnya A. Tapi di Indonesia lain. Kemudian yang kedua, negara ekonomi Iran cukup baik, kendati diembargo bertahun-tahun oleh negara barat, tapi Iran sampai sekarang survive. Bahkan baru-baru ini Iran digoncang dengan gempa bumi. Semua negara menawarkan bantuan, terutama dari negara-negara barat. Iran menolaknya, mampu untuk mengatasinya, tidak menerima sepeser pun bantuan dari luar negeri. Kemudian berikutnya kekuatan militernya tumbuh, berkembang, dan maju. Dan Iran siap meluluh lantakan Israel jika Iran diserang oleh Amerika Serikat. Oleh karenanya rudal-rudal berjelajah jauh sudah diarahkan ke Israel. Apabila Iran dibom oleh Amerika, maka rudal-rudal itu diluncurkan ke Israel, mungkin akan musnah Israel itu. Dan semoga negara Indonesia yang memiliki sumber daya kekayaan alam yang luar biasa menjadi negara maju, memiliki alutsista yang modern sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dengan negara-negara maju di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azima yadhkurkum wa la dzikrullahi a'zamu wa ajallu akbar. Aqimus shalah.